Kuasa hukum korban pemukulan meminta kepada penyidik untuk terus dilakukan pengembangan penyidikan. Jika sebelumnya polisi menahan Fadila alias Datuk yang melakukan pemukulan, kuasa hukum korban berharap polisi bisa memproses siapapun pihak yang terlibat di dalam perkara ini secara hukum. Kuasa hukum korban menjelaskan jika kembali dari kronologis awal, patut dipertanyakan siapa yang membawa sopir tersebut dan ikut dalam perbincangan sebelum pemukulan. Dalam hal ini, yang membawa tersangka adalah ibundanya Lady. Ibundanya Lady dipastikan mengetahui betul watak tersangka, yakni sopir, bahkan disebut sebagai keluarga. Ridho, kuasa hukum dari Lutfi, mengharapkan siapapun pihak terlibat dalam perkara ini diproses secara hukum. Kondisi fisik dari si Lutfi itu memang sekarang masih tahap pemulihan. Yang mukanya itu kan seperti kawan-kawan lihat tuh kan, dilakukan pemukulan dengan cara sangat membabi buta. Dalam satu peristiwa 3 kali loh pemukulan terhadap Lutfi itu. Terakhir kami ketemu itu juga sama Lutfi berapa hari yang lewat, itu matanya itu masih merah, seperti ada yang berkas darah seperti yang ada di media itu, yang fotonya itu masih ada berkas seperti apa itu merah-merah itu yang di bola matanya masih ada itu. Itulah efek akibat dari perbuatan itu sampai saat ini masih. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Seorang nasabah bank di Kota Lubuk Linggau bernama Andri Pertama harus mengalami kerugian hingga hampir 8 juta rupiah. Uang di dalam saldo rekeningnya tiba-tiba terkuras, padahal korban tidak sama sekali sedang transaksi apapun. Dari laporan SMS Banking, ada 4 transaksi tanpa diketahui korban. Transaksi itu terjadi yakni pada 15 November, 11 Januari 2024, 10 April 2024, dan 17 April 2024. Dengan jumlah nominal yang hilang hampir sama di setiap transaksi. Akibat kejadian itu, korban mengalami banyak kerugian. Karena mengalami kerugian puluhan juta, korban menuntut ganti rugi kepada pihak bank. Namun pihak bank belum memberikan pertanggungjawaban. Korban merupakan nasabah prioritas dari Bank BRI Cabang Lubuk Linggau. Pengaduan ke BPSK, kemudian di BPSK itu dimenangkan dengan bahasanya bahwasanya pihak Bank BRI wajib bertanggung jawab terhadap kehilangan dana dari nasabah. Kemudian dari pihak Bank BRI juga melakukan banding di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan di sana juga hakim itu menolak banding dari pihak Bank BRI karena dirasa pada saat pemeriksaan saksi, kemudian pada saat pemeriksaan fakta-fakta yang ada di dalam dokumen, bahwasanya pihak bank itu terbukti melakukan beberapa keteredoran karena sudah beberapa kali melalui penggantian rekening, tapi dana tersebut tetap hilang. Warga Kota Lubuk Linggau dihimbau untuk lebih berhati-hati apabila mengalami kejadian yang serupa, segera melaporkan hal tersebut kepada pihak perbankan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Tim polisi kehutanan segera turun menuju lokasi yang dilaporkan masyarakat yang meminta bantuan Isbandi selaku ketua Lembaga Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu yang telah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya nomor 14/F/KPKMB/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024 perihal laporan karena telah terjadi kerusakan hutan yang cukup parah di kawasan hutan yang diduga menggunakan alat berat karena terlihat jejak bekas alat berat. Tim terus berusaha mencari keberadaan alat berat bersama masyarakat, berkoordinasi dan menyebar ke beberapa area yang diduga letak keberadaan alat yang digunakan untuk merambah hutan. Dari penelusuran terlihat jelas perusakan hutan di Dusun Pancoran Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lenjer, Musi Banyuasin, ketika tim kehutanan dan FKPKMB turun bersama ke lapangan pada Kamis 18 Desember lalu. Pohon-pohon besar bertumbangan ditebang menggunakan gergaji mesin, rata-rata berdiameter antara 50 hingga 90 cm, bahkan ada yang mencapai 1 meter.
Sangat miris dan sangat disayangkan adanya pengerusakan hutan yang terjadi akibat dari ulah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup hutan. Kanan dari Kanal. dari jalan itu punya kelompok tani Kapoktan. Tapi kalau sebelah kiri naik ke sini, ini setahu saya punya Ibu Emah. Ibu Ena itu pribadi, Pak. Nah, kalau Ibu Emah itu setahu saya disebut Ibu Emah dan juga pribadi tidaknya saya tidak tahu karena disebut bilangnya PT. Yang juga dibenarkan oleh pegawai yang diketahui berinisial E. Kalau wawasan proprietor saya kurang tahu. Masalahnya saya cuma bekerja. Bekerja sebagai apa Pak sini? Sebagai ya buruh inilah Nanam apa? nyemprot, Nanam tanaman apa? sawit. Sawit ya. Iya. Meski telah berjuang untuk mencari keberadaan alat-alat, namun pihak Polhut belum berhasil menemukan karena area yang luas dan kesusahan untuk penyisiran area. Jadi setelah kita turun ke lapangan, ke lokasi yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait alat tersebut sudah tidak kita ketemukan lagi. Jadi untuk sementara data-data yang dapat kita ambil di lokasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan, dalam hal ini KKPH. Dari Musi Banyuasin, Ahmad Syafil Anyus melaporkan. Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan CASIS, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Guning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasihumas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasannya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pria berkaus hitam seorang anggota polisi kedapatan marah kepada seorang pelayan toko elektronik. Ia terus marah bahkan mengancam akan menembak karyawan toko sambil meletakkan kabel lampu yang sebelumnya hendak dibeli. Video direkam pemilik usaha yang tidak terima dan menanyakan maksud ancamannya. Bahkan pria ini menantang minta diviralkan. Iya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Saya ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Belakangan baru diketahui pelaku merupakan anggota Polres Serdang Bedagai yang marah meminta KTP karyawan toko namun tidak diberikan. Pelaku telah diperiksa di Propam Polres Tebing Tinggi. Bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan polisi sebulan terakhir. Satu kasus menewaskan rekan sesama polisi, sementara sisanya korban merupakan warga sipil.
Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Sandi Hasibuan, iNews melaporkan. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAP. Budi Aris Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, diperiksa Baris Krim Polri pada Kamis siang. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam terkait kasus judi online yang melibatkan 11 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Para pelaku memanfaatkan kewenangan mereka untuk melindungi situs judi online. Tanpa merinci substansi pemeriksaan, Budi Ari yang menjabat Kominfo pada 2023 menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum terhadap mantan anak buahnya kepada polisi. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Sebelumnya polisi membongkar keterlibatan 11 oknum pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus judi online akhir Oktober lalu. Modusnya, para tersangka meminta sejumlah uang setoran kepada pemilik website setiap 2 minggu sekali dengan imbalan website judi online milik mereka tidak diblokir. Keterlibatan oknum Komdigi berawal dari pengungkapan judi online Sultan Menang. Dari hasil pengembangan ditemukan keterlibatan pelaku yang melindungi situs tersebut. Dalam kasus ini penyidik menyita uang 73 miliar rupiah, logam mulia dan senjata api. Dari hasil melindungi situs judi online tersebut, pelaku mendapat 8, miliar rupiah per bulan. Penyidik juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening yang diduga digunakan para tersangka. Dari Jakarta, Jessica Winoto dan Dandi Bernadi melaporkan.
Tumpukan uang palsu pecahan 100 ribuan ini adalah sebagian barang bukti yang disita polisi dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain rupiah, pelaku juga mencetak uang asing, mulai dari won Korea hingga dong Vietnam. Juga sertifikat deposito palsu bernilai 45 triliun rupiah dan surat berharga negara palsu bernilai 700 triliun rupiah. Ini pecahan 100 ribu dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Sementara dari hasil pemeriksaan pihak Bank Indonesia, uang palsu buatan para tersangka ternyata sangat mirip dengan uang asli jika dilihat dengan kasat mata. Kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100 ribu ini ada 11 atau lebih dari 10 security features. Uang palsu dan surat berharga bodong ini dicetak dengan mesin cetak berukuran besar, melibatkan pelaku berjumlah puluhan orang di sebuah tempat bekas toilet di dalam kampus. 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar AI. Ironis, pelaku utama kasus uang palsu ini adalah dosen bergelar doktor yang seharusnya paham dengan konsekuensi mencetak uang palsu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Dalam video amatir, sejumlah jajanan yang dijual seorang siswi MTS Nurul Huda di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini berserakan di lantai. Ternyata dagangan yang seharusnya dijual untuk mendukung program kewirausahaan dihancurkan dan dibuang ibu kantin sekolah. Diketahui ibu kantin bernama Sominah, 70 tahun dan anaknya telah lama berjualan di sekolah tersebut. Ia tidak menyukai jika ada pedagang lain yang ikut berjualan. Bahkan siswa sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan hingga ancaman jika membeli makanan di luar. Sementara program kewirausahaan yang dijalankan menjadi program sekolah yang bertujuan untuk mengajarkan siswa berwirausaha. Ini adalah bentuk pembelajaran siswa untuk berwirausaha. Intinya seperti itu, namun kantin ini rupanya nggak terima sehingga melakukan tindakan yang tidak mengenakan atau di luar dugaan atau main hakim sendiri. Pihak sekolah pun berharap peristiwa serupa tidak terulang dan bisa saling menjaga sikap serta menghargai sesama. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus pasangan kekasih dan satu tersangka lain yang kedapatan menjual seorang gadis berusia 15 tahun di aplikasi kencan hingga menjajakannya di 4 hotel di Jakarta. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengiming-imingi korban pekerjaan di restoran dengan gaji jutaan rupiah. Pada kenyataannya, korban dijual kepada pria hidung belang, bahkan memasang target pelanggan hingga puluhan orang. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif 250 hingga 400 ribu rupiah. Ini ternyata faktanya tidak dipekerjakan di restoran, tapi dieksploitasi secara seksual ya, di daerah Mangga Besar, Jakarta. Ya. Nah, ini ada 4 hotel yang menjadi tempat kejadian tersebut. Ya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti diantaranya pakaian korban serta bukti telepon genggam. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana pemberatan perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ainus melaporkan. Air laut yang biru berpadu dengan pasir putih nan bersih seolah siap menyambut pengunjung yang datang ke bibir pantai Lampu di sisi barat kota Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Selain bisa menikmati bermain air, di pantai ini menghadirkan sejumlah wahana permainan air yang menarik, seperti banana boat, jet ski,
serta menggunakan ban dan tentunya bisa dicoba oleh pengunjung. Hingga saat ini, Pantai Lampuuk tetap menjadi primadona bagi wisatawan yang hendak berlibur atau sekedar menghabiskan waktu santai. Bagi wisatawan yang hendak menghabiskan libur akhir tahun, tidak ada salahnya untuk mengunjungi pantai di barat kota Banda Aceh ini. Seru, yang bagus, terus kan sekarang juga kebersihannya juga kayak udah lebih terjaga ya semuanya. Jadi sampai saat ini Lampuuk masih tempat wisata favorit keluarga. Ini makin hari makin meningkat sih, kayak kafe-kafe sini makin hari makin upgrade gitu, nggak ketinggalan dengan tren-tren yang ada. Untuk mencapai Pantai Lampuuk, Anda perlu menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Dari Aceh Besar, Syukri, iNews melaporkan.